Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 11. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di pembahasan Mafhul Balaghah fil Ilmil Ma'ani. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang bab insya, ya, hakikatul insya. Di mana Ustadz review sedikit bahwa insya itu secara lugatan al-ijad, artinya mengadakan. Adapun secara istilah adalah kalamun la yahtamilu sidqa awil kidba lidzatih. Perkataan atau pembicaraan, ungkapan yang tidak mengandung unsur kebohongan atau kebenaran, ya, pada latihannya karena bukan berita. Adapun pembagian insya itu ada dua, satu insya tolabi, yang kedua insya ghair tolabi. Dimana insya tolabi itu juga terbagi menjadi 5, ya. Insya tolabi itu ada 5. Yang pertama adalah al-amru. Amar itu adalah ma yustad'a matluban ghairu hasil waqta talab, ya, sesuatu yang dipinta itu kan, yang dicari, yang dituntut, yang belum ada. Di mana amar itu sendiri adalah secara definisi yaitu talabu husulil fi'li minal mukhatabi 'alal wajhil isti'la, ya, meminta terjadinya suatu pekerjaan dari mukhatab, di mana permintaan itu dari arah atas, hukumnya ma'al ilzam, hukumnya wajib. Nah, itu adalah amar. Nah, di mana syigat amar itu ada 4, ya. Kita sudah kaji. Pertama adalah fi'lul amri, yang kedua adalah al-mudhari al-maqrunu bilamil amri, yang ketiga adalah ismu fi'lin amri, isim fi'il amar, dan yang keempat adalah al-masdar an-naibu 'anil fi'lil amri, masdar yang menjadi pengganti dari fi'il amar. Kemudian kita sudah mengkaji juga tentang waqad takhruju syagul amri an ma'nahal asli. Ya, terkadang syigot amar itu keluar dari maknanya yang asli, yaitu makna asli adalah ijab wal ilzam, ya, wajib dan harus, mesti. Itu makna amar yang asli. Yang asli ila ma'anin ukhra, kepada makna-makna yang lain, tustafadu min syaqil kalami, yang kita bisa memahaminya dari alur pembicaraannya, ya, wa qarinil ahwal, dan dari qarinah-qarinah yang menyertainya, keadaan. Pertama kita sudah bahas ke doa, seperti amal bermakna doa, ya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya, kemudian Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, itu semua amar, tapi maknanya adalah doa. Kenapa? Karena bukan ala wajhil isti'la, tapi sebaliknya, ya, dari bawah, min wajhi sufla, dari bawah ke atas, maka maknanya doa. Kedua adalah al-irsyad, ya, sebuah bimbingan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang ketiga adalah al-iltimas, ya, meminta bantuan. Kakaulika, seperti ucapanmu, lima yusawika, kepada orang yang sepadan denganmu, yang setara denganmu, ya. A'tinil qalam ayyuhal akhi, berikanlah pulpen wahai saudaraku, beri aku pulpen wahai saudaraku. Nah, itu adalah al-iltimas, artinya meminta bantuan. Jadi segatnya segat amar, tapi maknanya bukan ijab dan ilzam, bukan wajib dan harus, tapi maknanya adalah meminta bantuan. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang keempat adalah at-tahdid. Tahdid itu artinya penegasan, ya, di mana dalam penegasan itu ada sedikit ancaman. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basyir. Kerjakanlah apa yang kalian mau, silahkan kerjakan sekehendak kalian, tapi ingat, innahu bima ta'maluna basyir, bahwa sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kalian perbuat. Itu adalah penegasan
yang intinya adalah peringatan. Ya, karena di sana ada sedikit ancaman bahwa ingatlah Allah Maha melihat. Nah itu. Jadi artinya tidak boleh semena-mena. Kemudian yang kelima at-ta'jiz, ya. Membuat mukhatab merasa lemah. Ya. Memperlihatkan kelemahan mukhatab atau membuat mukhatab merasa lemah. At-ta'jiz kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa'tu bisuratim min mithlihi in kuntum shadiqin. Ini adalah uh, pelemahan Allah, ya, atau satu tantangan dari Allah kepada orang-orang kafir yang tidak mempercayai Al-Qur'an itu dari Allah, ya. Maka Allah tantang mereka supaya mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, itu tantangan amar seperti itu. Kalimat faktu secara sigot adalah amar, tapi isinya adalah at-ta'jiz, ya, membuat lemah, alias menyadarkan kelemahan pada mukhatab. Yang keenam al-ibahah, artinya sesuatu hal yang mubah, ya, hukumnya mubah, boleh, atau hukumnya itu wenang, bahasa kita. Kaqaulihi ta'ala wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, ini adalah kalamullah, di mana segatnya segat amar, kulu wasrabu, kulu makanlah kalian, wasrabu dan minumlah kalian. Tapi hukumnya bukan ijab, bukan ilzam, tapi hukumnya ibahah. Ya. Artinya jika kalian mau makan, silakan makan. Jika kalian mau minum, silakan minum. Silakan artinya itu. Ya. Karena ini adalah apa tuh? Mempersilahkannya Allah kepada orang mukmin ketika hendak berpuasa. Nah, sebelum datang waktu fajar, maka silahkan kalian makan dan minum. Tapi ketika datang waktu fajar, maka stop. Nah, itulah. Jadi walaupun sigotnya kulu wasrobu, tetap maknanya adalah ibahah. Yang ketujuh at-taswiyah, ya. Taswiyah itu artinya penyamaan, ya. Mempersamakan, artinya dua hal yang tidak ada bedanya. Kaqaulihi ta'ala isbiru aula tasbiru, bersabar kalian atau jangan bersabar. Nah, itu artinya kalian bersabar ataupun kalian tidak bersabar, tetap bagi Allah nggak ada efeknya, ya. Bagi Allah nggak rugi kalian tidak bersabar. Kalian bersabar pun bagi Allah nggak untung. Nah, itulah. Kemudian al-ikram, ya. Amar bimakna ikram, alias pemuliaan, penghormatan. Kaqaulihi ta'ala udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Kemudian al-imtinan, anugerah. Kaqaulihi ta'ala fakulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, silahkan makan. Nah, ini adalah amar bimakna imtinan, artinya amar bimakna anugerah. Kemudian al-ihanah, penghinaan. Ada amar bimakna penghinaan. Kaqaulihi ta'ala kunu hijaratan aw hadidan, jadilah kalian batu atau besi. Nah, itu. Kemudian yang ke-11 ad-dawam, amar bimakna dawam, artinya continue, ya. Kaqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk, ya, hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Nah, ini maknanya dawam. Kenapa? Karena yang dipinta adalah sesuatu yang sudah diberikan. Karena kita orang beriman berarti kita sudah mendapatkan petunjuk, tapi kita terus meminta itu petunjuk, artinya meminta dawam. Ihdi itu secara sigot adalah sigot amar, tapi maknanya bukan perintah, tapi maknanya adalah permintaan untuk didawamkan, untuk continue, untuk istiqomah. Kemudian at-tamanni, amar bimakna tamanni, kaqauli syair, seperti ucapan para penyair, ya lailu tul, ya naumu zul, ya sobah tif la tatla, wahai malam panjanglah engkau, lamalah engkau, ya naum zul, dan wahai tidur ngantuk hilanglah engkau, ya sabah kif,
wahai subuh, tahanlah engkau, la tatlu, jangan kau datang. Artinya ini adalah tamaninya harapan, angan-angan, keinginan yang mustahil gitu dari seseorang yang sedang asik di malam hari, sehingga meminta untuk malam tetap tidak pergi, ya. Kemudian meminta kantuk hilang, kemudian meminta subuh tahan jangan datang karena sedang menikmati suasana malam. Nah itu. Kemudian 13 at-takwin, ya. Amar bermakna takwin alias pembentukan. Keqouli ta'ala kun fayakun. Kun, jadilah engkau. Nah, itu takwin. Kemudian yang ke-14 at-takhyir, ya. Amar bermakna pilihan. Silahkan kau tazawwaj hindan au ukhtaha. Silahkan kau nikahi Hindun atau saudarinya. Kemudian yang ke-15 al-i'tibar, ya. Amar bermakna i'tibar, artinya suatu hal yang perlu kita pikirkan, ya. Jadi perintah untuk kita membuat ibrah itu kan. Kaqoulihi ta'ala unzuru ila thamarihi idza athmara. Lihatlah kalian kepada buahnya ketika pohon itu berbuah. Artinya kita disuruh untuk membuat sebuah perhatian, ya, pemikiran yang menambah kepada keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang ke-16 at-ta'ajjub. Amar bermakna ta'ajjub, kagum. Qoulihi ta'ala unzur kaifa darabu lakal amsal. Ya. Perhatikan oleh kalian bagaimana mereka, ya, menjadikan perumpamaan untukmu. Perhatikan oleh kalian, ya. Bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu. Nah itu. Alangkah tidak eloknya perumpamaan mereka untukmu. Coba pikirkan. Nah itu. Jadi ta'jub, Allah pun kaget, ya. Di sini berarti ta'jubnya bukan kagum tapi artinya kaget. Jadi mereka membuat perumpamaan untukmu dengan hal yang sangat tidak wajar. Kok berani mereka? Nah, itu ta'jub, ya. Amar bermakna ta'jub, artinya amar bermakna kaget. Perhatikan oleh kalian bagaimana mereka berani membuat perumpamaan untukmu. Kemudian yang ke-17 at-ta'dib, ya. Amar bermakna ta'dib, bimbingan atau pendidikan. Nahu kul mimma yalik. Makanlah apa yang ada di sekitarmu. Itu pendidikan. Makanlah apa yang ada di sekitarmu. Adab berarti. Kemudian al-idnu, ya. Amar bermakna izin. Pemberian izin, kaqaulika, seperti ucapanmu, liman taraqal bab, ya, kepada orang yang mengetuk pintu, udkhul, masuklah engkau, ya. Udkhul di sana secara sigot adalah amar, artinya perintah, tapi maknanya sebetulnya bukan perintah tapi memberikan izin. Kenapa? Karena itu amar disampaikan kepada orang yang sedang meminta, yaitu dengan mengetuk pintu, artinya meminta izin untuk masuk. Maka ketika diucapkan udkhul, itu memang sigotnya amar tapi maknanya adalah al-idnu, memberikan izin. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini, yaitu melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, ya, tentang sigot amri yang keluar dari maknanya yang asli, itu kan, yaitu makna asli dalam adalah ijab dan al-ijab dan ilzam, ya, wajib dan harus. Tapi di sini terkadang kita pasti akan menemukan sigot amar yang maknanya bukan wajib, ya, tapi hal-hal berikut yang tadi, ya, disebutkan tadi. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Usikum nafsi bittaqwallah lastu bi khairin minkum. Akhlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.